harta karun Nusantara yang banyak diburu bangsa Eropa. Indonesia memiliki tanah subur yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman dengan segudang manfaat. Salah satu di antaranya adalah rempah Indonesia yang sangat mendunia. Rempah adalah bagian dari tumbuhan yang mempunyai aroma dan rasa cukup kuat. Jenis rempah Indonesia pun ternyata sangat banyak dan beraneka ragam. Rempah-rempah dari Indonesia umumnya dimanfaatkan melalui 3 cara oleh masyarakat pribumi, yaitu menjadi pengawet, pemberi rasa makanan, dan menjadi obat tradisional. Menariknya, tanaman rempah ini telah dikenal sejak dahulu sebagai komoditas asli Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi. Rempah Indonesia banyak macamnya. Di masa lalu, buah pala misalnya, tumbuh di hutan-hutan Maluku. Harganya setara emas dan dicari-cari bahkan diperebutkan bangsa lain. Beragam jenis rempah Indonesia tersebut selain dijadikan bumbu masakan, juga berkhasiat sebagai obat alami. Rempah Indonesia juga sempat menjadi barang yang paling dicari pada zaman prakolonial. Salah satu alasannya karena rempah-rempahan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai obat mujarab untuk beberapa penyakit kronis. Namun pemanfaatan rempah secara perlahan mulai berkurang setelah ilmu kedokteran semakin maju dan berkembang. Kini rempah Indonesia lebih banyak digunakan sebagai bumbu masakan, obat tradisional, bahan produk kecantikan, serta bahan utama pembuatan parfum. Hingga kini Indonesia tetap dikenal sebagai produsen tanaman rempah berkualitas tinggi. Sejarah rempah. Membahas mengenai rempah di Indonesia, maka kita perlu mengetahui keterkaitannya dengan zaman penjelajahan yang pernah dilakukan oleh beberapa bangsa Eropa pada sekitar abad 15. Sejarah ini berawal saat kebangkitan Kekaisaran Turki Utsmani. Pada masa itu, kerajaan Bizantium berhasil dipukul mundur yang ditandai dengan berhasil direbutnya kota Konstantinopel. Perebutan ini membuat pintu masuk jalur sutera yang menjadi penghubung satu-satunya antara dunia timur dan barat dikuasai oleh Turki. Pungutan pajak yang terbilang tinggi untuk segala jenis barang dagangan, termasuk rempah, mendorong beberapa negara di Eropa mencari rute lain untuk masuk ke pusat penghasil rempah. Mereka pada akhirnya menemukan rute baru melalui jalur laut. Pada akhirnya, penjelajah Spanyol berhasil tiba di Maluku pada tahun 1519 dan kembali ke Spanyol dengan kapal penuh cengkih dan rempah asal Indonesia lainnya. Sementara Belanda selanjutnya tiba ke Indonesia pada tahun 1598 dan kembali ke negara asalnya dengan membawa 600.000 pon rempah serta produk Nusantara bernilai tinggi lainnya. Tak lama berselang, Belanda kemudian membentuk sebuah kongsi perdagangan yang dikenal dengan nama VOC untuk memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Rempah-rempah dari Indonesia kemudian dijual ke Eropa demi meraup keuntungan berlimpah. Jenis rempah Indonesia. Ada banyak jenis rempah yang berasal dari Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh rempah-rempah Nusantara dengan segala manfaat dan fungsinya, antara lain. 1. Cengkeh. Nama latin Syzygium aromaticum. Cengkeh adalah bagian kuncup bunga dari pohon famili jambu-jambuan atau Myrtaceae. Cengkeh masuk dalam jenis rempah Indonesia yang sejak dulu sangat diburu oleh negara barat. Cengkeh bisa digunakan sebagai bumbu masakan pedas dan bahan utama pembuatan rokok kretek. Cengkeh merupakan salah satu jenis rempah yang seringkali digunakan sebagai agen preservatif makanan dan juga tanaman obat. Manfaat tersebut dikarenakan cengkeh mengandung antioksidan dan antimikroba dosis tinggi. Tanaman ini sangat diburu oleh bangsa Eropa ketika menjajah Indonesia dahulu karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai desinfektan, analgesik, hingga anestetik untuk gigi berlubang. 2. Kemiri. Nama latin Alarit molucana. Kemiri adalah jenis tumbuhan yang bijinya sering dimanfaatkan untuk sumber minyak dan rempah-rempah. Jenis rempah Indonesia ini masih satu famili dengan singkong dan termasuk kastub-kastuban Auoporbiaceae. Di pasar global, kemiri dikenal dengan sebutan candleberry, candlenut, atau Indian walnut. Pohon kemiri sendiri disebut dengan kukui nut tree atau Venice tree. Sementara minyak kemiri yang diekstrak dari bijinya mempunyai aneka manfaat untuk produk industri, seperti bahan campuran cat atau bahan campuran penyubur rambut dan pelembab kulit. Minyak kemiri diklaim bisa melebatkan rambut. Dahulu, orang-orang tua akan membakar kemiri lalu diusap-usapkan ke alis supaya alis anaknya menjadi tebal. Sekarang, banyak industri farmasi yang mengolah kemiri menjadi minyak untuk melebatkan rambut. 3. Kayu manis. Nama latin Cinnamon verum. Kayu manis adalah jenis rempah Indonesia dengan aroma khas, cita rasa pedas, dan manis.
Tanaman yang tergolong dalam famili Camphor-Camphoran atau Lauraceae ini sering digunakan untuk kuliner. Jenis rempah eksotis ini berasal dari kulit pohon kayu manis yang telah dikeringkan. Biasanya, kayu manis dijual dalam bentuk bubuk ataupun gulungan. Rempah-rempah ini sangat terkenal di dunia kuliner karena memang kerap digunakan untuk bumbu masakan, terutama yang diolah dengan cara dibakar hingga minuman hangat. Kayu manis juga termasuk dalam kategori bumbu masakan tertua di dunia yang pernah digunakan oleh manusia. Menurut penelitian, bumbu ini telah digunakan sejak peradaban Mesir kuno sekitar 5.000 tahun silam dan sempat tercantum pada beberapa kitab. Jika dilihat dari sisi kesehatan, kayu manis bisa dijadikan obat tradisional ataupun suplemen makanan yang ampuh untuk mencegah serangan berbagai penyakit. Penggunaan kayu manis diketahui sangat bermanfaat jika dicampur dengan beberapa tetes madu. Adapun beberapa penyakit yang bisa diatasi dengan kayu manis adalah gangguan kulit, perut kembung, penyakit radang sendi dan gangguan jantung. 4. Kapulaga, nama latin Amomum compactum. Jenis rempah ini dihasilkan dari beberapa tanaman genus Amomum dan Eletaria yang termasuk keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae. Kedua genus tanaman tersebut merupakan jenis tumbuhan endemik di beberapa negara Asia Tenggara dan Selatan, seperti Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Umumnya, kapulaga digunakan sebagai tambahan penyedap rasa pada makanan dan obat tradisional. Bijinya dikenal dalam bentuk polong kecil dengan penampang irisan segitiga berbentuk gelendong kumparan. Kulit luarnya cukup tipis dengan biji berwarna kehitaman berukuran kecil. Kapulaga menjadi rempah-rempah mahal mendampingi saffron dan vanili. Di Indonesia memiliki harga sekitar Rp45.000 per kilogram dan akan menjadi 10 kali lipat jika memenuhi kualitas ekspor. Tidak heran, kapulaga memang memiliki banyak manfaat sehingga banyak diburu. Sebab, tidak hanya untuk penyedap rasa, kapulaga juga memberikan khasiat untuk kesehatan dan industri manufaktur. Menariknya, saat ini kapulaga termasuk dalam jenis rempah termahal ketiga di dunia setelah saffron dan vanila. 5. Pala, nama latin Myristica fragrans. Sesuai dengan nama latinnya, pala adalah pohon yang berasal dari keluarga Myristicae yang tumbuh subur di beberapa daerah Indonesia, seperti Maluku dan Kepulauan Banda. Sebelum dipasarkan kepada masyarakat, biji pala harus dijemur terlebih dulu hingga benar-benar kering, kemudian dipisahkan dari cangkang terluarnya, fuli. Proses pengeringan ini biasanya membutuhkan waktu 6-8 minggu karena dijemur secara tradisional. Saat proses ini dilakukan, biji akan menyusut dan cangkang biji terdalam akan pecah. Bagian dalam biji inilah yang kemudian dijual sebagai pala di pasaran. Pala merupakan jenis rempah yang kaya akan kandungan minyak atsiri, yakni sekitar 7-14%. Minyak inilah yang sering digunakan sebagai campuran sabun ataupun parfum. Sementara pala yang dibuat dalam bentuk bubuk sering digunakan sebagai bahan penyedap makanan dan minuman. 6. Lada, nama latin Piper nigrum. Lada dikenal pula dengan sebutan merica, merupakan salah satu jenis tanaman dengan berbagai kandungan bahan kimia bermanfaat. Lada memiliki rasa sedikit pahit, pedas, dan bersifat antipiretik atau mampu menurunkan demam. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, lada telah diperjualbelikan sejak ratusan tahun silam. Sebagai rempah asli Indonesia, lada memiliki banyak peminat dan menguasai hampir 80% pangsa pasar dunia. Namun seiring permintaan pasar yang semakin meningkat, kini Indonesia hanya mampu memenuhi 13% permintaan global. 7. Serai, nama latin Cymbopogon citratus. Serai atau disebut juga sereh, merupakan jenis tumbuhan yang masuk dalam golongan famili rumput-rumputan atau Poaceae. Serai kerap dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk memberi aroma pada makanan tertentu. Aroma sitrus yang keluar dari serai cocok untuk menyegarkan aroma masakan ikan, ayam, maupun daging. Bukan hanya sekadar memberi aroma pada makanan, serai juga menjadi penambah aroma minuman tradisional. Biasanya, serai digunakan dalam bentuk bubuk, kering, ataupun batangan sesuai bentuk aslinya. Serai bahkan bisa untuk mengusir nyamuk seperti lavender. 8. Adas, nama latin Funiculum vulgare. Sejak dahulu, adas telah dikenal sebagai salah satu jenis rempah Indonesia untuk bumbu masakan dan bahan pembuat obat. Adas memiliki cita rasa sedikit panas sehingga tak heran jika rempah ini juga dijadikan bahan utama pembuatan minyak telon. Tanaman ini mempunyai aroma unik yang terbilang harum dengan tinggi pohon sekitar 50-200 cm berwarna hijau terang dan pertumbuhan tegak lurus. 9. Ketumbar, nama latin Coriandrum sativum.
Ketumbar adalah jenis rempah Indonesia yang berasal dari tumbuhan keluarga adas-adasan atau Apiaceae. Dalam dunia pengobatan, ketumbar dikenal sebagai Fructus coriandri. Ketumbar berbentuk kecil dengan diameter rata-rata sekitar 1-2 mm. Bila dilihat sekilas, ketumbar mirip dengan biji lada, tapi ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih gelap. Biasanya, ketumbar dijual dalam bentuk bubuk ataupun biji kering. 10. Jahe. Nama latin Zingiber officinale. Jahe adalah salah satu jenis rempah yang paling populer karena manfaatnya dalam memberikan efek hangat pada tubuh dan rasa nikmat pada makanan. Rempah ini tergolong dalam jenis tanaman temu-temuan berbentuk rimpang dengan bentuk jemari menggembung sekaligus beruas. Mengingat efeknya yang mampu menghangatkan dan melegakan tubuh, jahe sering digunakan sebagai bahan obat tradisional. Efeknya hangat tersebut dihasilkan oleh senyawa keton yang disebut zingeron. Jahe sangat harum ketika dicium. Tidak hanya terkenal sebagai bumbu dapur, jahe juga dikenal dengan baik sebagai tanaman herbal. Bisa dibakar lalu digeprek dan dicampurkan ke dalam segelas air hangat. Diminum ketika hujan turun atau saat masuk angin akan membuat tubuh terasa hangat. 11. Lengkuas. Nama latin Alpinia galangal. Seperti halnya jahe, lengkuas atau laos termasuk dalam jenis temu-temuan dengan warna lebih terang, kemerahan, dan tekstur lebih keras. Biasanya, lengkuas dimanfaatkan dengan cara dimemarkan sebelum dicampur dengan masakan bersantan ataupun tumisan. Jika hanya melihat lengkuas secara sekilas tanpa mencium baunya, pasti akan tertukar dengan jahe. 12. Kunyit. Nama latin Curcuma longa. Kunyit yang juga dikenal dengan nama kunir adalah salah satu jenis rempah Indonesia yang digolongkan dalam kelompok temu-temuan atau Zingiberaceae. Kunyit dianggap sebagai salah satu bumbu dapur wajib oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk beberapa jenis masakan lokal. Untuk menambah cita rasa untuk pepes, gulai, semur, dan yang paling terkenal adalah nasi kuning. Anda bisa juga memarut kunyit lalu dicampur dengan air hangat lalu diperas dan airnya diminum. Kunyit memiliki manfaat yang tidak bisa dimungkiri untuk kesehatan karena bisa memperlancar kinerja usus besar sehingga pencernaan akan tetap sehat. Selain dijadikan bumbu dapur, kunyit juga dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu gendong karena memiliki banyak manfaat untuk organ dalam, terutama jaringan usus supaya tetap terjaga dengan baik. 13. Kencur. Nama latin Kaempferia galangal. Masih satu kerabat dengan kunyit, kencur adalah sejenis tanaman temu-temuan yang sering digunakan sebagai stimulan ataupun tonikum yang aman. Oleh sebab itu, tak heran jika kencur kerap diracik bersama beras yang telah dihaluskan untuk dijadikan minuman tradisional paling populer di Indonesia bernama beras kencur. Selain itu, pemakaian kencur sebagai bumbu beberapa resep masakan khas Indonesia ternyata dipercaya mampu memberikan efek positif untuk tubuh penikmatnya. Seperti mengobati infeksi dan radang, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan nafsu makan, mencegah penyakit kanker, hingga memberikan sensasi ketenangan dalam tubuh. 14. Kepayang atau keluak. Nama latin Pangium edul. Kepayang atau yang lebih akrab disebut keluak dihasilkan oleh pohon dari suku Acariaceae. Rempah ini telah lama dikenal sebagai campuran masakan khas Indonesia. Contohnya di Jawa Timur, keluak kerap digunakan sebagai bahan baku utama bumbu makanan bernama rawon yang berwarna hitam legam. Ada juga sup konro dan brongkos yang memasukkan keluak sebagai salah satu bumbu rahasianya. Meskipun dikenal mampu membuat makanan terasa lebih sedap dan nikmat, ternyata biji keluak sangat beracun jika dimakan mentah-mentah. Sebab keluak mengandung asam sianida dosis tinggi yang jika dikonsumsi. 15. Wijen. Nama latin Sesamum indicum. Wijen biasanya diolah untuk salah satu komponen penting minyak nabati dengan mengekstrak bijinya. Wijen juga menjadi bahan penting untuk menghias onde-onde dan makanan lainnya supaya terlihat cantik dan bercita rasa gurih. 16. Saffron. Nama latin Crocus sativus. Saffron, selain digunakan untuk bumbu suatu masakan, juga digunakan sebagai pewarna makanan karena bisa memberikan kuning keemasan dari kandungan picrocrocin dan safranol. Saffron begitu harum, tetapi memiliki cita rasa pahit. Rempah-rempah ini memiliki khasiat sebagai antiseptik. 17. Kemukus. Nama latin Piper cubeba. Kemukus banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Di dunia, kemukus dikenal sebagai Java pepper. Kemukus banyak mengandung minyak atsiri, sehingga dimanfaatkan sebagai komponen utama sabun, kosmetik, parfum, hingga obat-obatan. 19.
Kayu secang nama Latin Biancaea sapan. Kayu secang bisa ditemukan dalam salah satu komponen wedang minuman khas dari Jogja. Baunya harum dan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi sehingga bisa menangkal radikal bebas. Kayu secang juga bisa menjadi obat diare. 19. Daun ketumbar nama Latin Coriandrum sativum. Daun ketumbar atau cilantro memiliki aroma harum yang khas dan menjadikan suatu masakan menjadi lebih segar. Biasanya digunakan untuk bumbu masakan berkuah, seperti sop dan bakso. Cukup dicacah lalu taburi ke masakan ketika akan disajikan. 20. Bunga lawang nama Latin Illicium verum. Bunga lawang disebut juga sebagai star anise karena bentuknya yang mirip bintang. Aromanya begitu khas dan memberikan rasa sedap dalam masakan. Biasanya, bunga lawang digunakan sebagai komponen tambahan untuk menyeduh teh. 21. Vanili nama Latin vanilla. Jika ingin membuat kue-kuean, pasti memerlukan rempah-rempah ini. Sebab, vanili memberikan aroma yang begitu harum. Vanili termasuk tanaman yang dibudidayakan dengan harga jual yang begitu mahal karena per kilogramnya, vanili dipatok dengan harga Rp650.000. Terlebih, jika kualitasnya sangat bagus dan memenuhi kualitas ekspor akan mencapai jutaan. 22. Andaliman nama Latin Xanthoxylum Acanthopodium DC. Andaliman memiliki julukan sebagai merica Batak, karena memang sering sekali dijumpai sebagai bumbu di banyak masakan khas Batak, seperti arsik dan saksang. Uniknya, ketika tak sengaja menggigit rempah-rempah ini, lidah akan mendadak terasa keluh karena memang andaliman mengandung hidroksi alpha-sansol. 23. Daun salam nama Latin Syzygium polyanthum. Kari, soto, lodeh, dan banyak masakan lainnya yang menggunakan daun salam sebagai bumbu. Tidak perlu diulek atau dihancurkan dengan cara lainnya, bisa hanya sekadar merobek daun. Rempah-rempah ini sudah menyerbakan aroma dan cita rasa yang sangat nikmat. Daunnya menghasilkan aroma yang wangi pada masakan. Biasanya daun salam diperlukan dalam aneka masakan Indonesia seperti sup, rendang, semur, dan berbagai masakan lainnya. 24. Asam Jawa nama Latin Tamarindus indica. Rempah-rempah ini sangat terkenal bahkan di dunia. Bercita rasa asam, biasanya asam Jawa digunakan untuk bumbu di sayur asam bahkan kuah pempek. Khasiatnya untuk kesehatan juga tidak bisa diragukan lagi karena bahkan ada jamu yang bernama sama dan sangat disukai anak-anak. 25. Jinten nama Latin Cuminum saeminum. Jinten berbentuk lonjong, kecil, dan pipih. Biasanya, rempah-rempah ini digunakan untuk membuat makanan berkuah, seperti kari dan gulai, lebih sedap rasanya. Tidak hanya itu, untuk pencernaan, jinten sangat berkhasiat selain dijadikan bumbu masak, biasanya jintan hitam juga diambil ekstraknya. Jintan hitam juga cukup sering ditemukan dalam bentuk suplemen booster ASI bersama dengan fenugreek dan alfalfa. 26. Asam kandis nama Latin Garcinia santochimus. Tambahan asam kandis di masakan bisa bikin masakan makin sedap. Biasanya asam kandis dijual dalam bentuk sudah diiris dan dikeringkan. 27. Daun jeruk nama Latin Citrus hystrix. Biasanya daun jeruk disobek supaya memberikan aroma harum yang khas dalam berbagai masakan seperti sop, tom yum, kuah kacang, asam padeh, gulai, dan lainnya. 28. Kecombrang nama Latin Etlingera ilesier. Aroma kecombrang sangat khas, sering dihidangkan sebagai campuran sayuran atau campuran sambal. 29. Daun kemangi nama Latin Ocimum sanctum. Aroma khasnya berasal dari kandungan sitral yang tinggi pada daun dan bunganya. Sering kita temui kemangi dalam masakan juga sebagai lalapan bersama ketimun dan sambal. 30. Temu kunci nama Latin Busenbergia rotunda. Salah satu rempah Indonesia yang bentuk rimpangnya unik karena vertikal ke bawah. Rimpang temu kunci berkhasiat mengatasi gangguan pencernaan. Daunnya diketahui memiliki efek anti racun. 31. Kapur barus nama Latin Cinnamomum campora. Kapur barus atau kamper merupakan rempah berbentuk kristal berwarna putih yang diperoleh dari batang pohon kapur. Mengutip dari situs National Geographic, kapur barus dalam dosis tertentu dapat menghilangkan bau jenazah, dapat diminum untuk mengobati gangguan asam lambung, usus halus, dan perut besar. Jika dijilat dan ditelan sedikit dapat menghangatkan badan, serta mencegah serangga di lingkungan tempat tinggal. Kapur barus yang banyak tersedia di pasaran saat ini adalah kapur barus sintetis yang tidak boleh dikonsumsi.
32. Pandan. Nama latin Pandanus amarillifolius. Selain sebagai pengharum kue, daun pandan juga dipakai sebagai sumber warna hijau bagi makanan. Daun pandan banyak sekali digunakan terutama dalam membuat kue-kue tradisional Indonesia atau Asia.